Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya aliyu ya adim, salli ala sayyidina Muhammadin dil qadil adim, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa hadina wa bina siratal mustaqim. Amma ba'du. Para hadirin jamaah Kultum Ramadan, alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menjalankan ibadah puasa, di mana bulan ini ada salah satu hari khairu min alfin syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kebanyakan di antara kita kalau sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, kita bersemangat sebagaimana di awal bulan suci Ramadan. Karena di sana ada yang namanya Lailatul Qadar. Kita sebagai hamba Allah harusnya memperhatikan diri, mempersiapkan jiwa, mempersiapkan hati untuk bisa mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar memang sesuatu yang sangat mulia, tapi tidak semua orang mendapatkan kemuliaan yang namanya Lailatul Qadar. Tergantung motivasi, dorongan hati kita awal melangkah menuju kepada suatu perbuatan, suatu amalan. Maka di awal langkah itulah yang akan nanti menentukan kita dapat Lailatul Qadar ataupun tidak. Sebab para hadirin, Lailatul Qadar adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi setiap hamba, sehingga kita semuanya sangat mendambakan bisa bertemu atau mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Setiap tahun kita berpuasa, setiap 10 terakhir di bulan Ramadan kita berlomba-lomba pergi ke masjid iktikaf, memperbaiki dalam segalanya. Tapi semuanya itu ditentukan dari awal kita melangkah. Kalau kita awal melangkah karena Allah, semata-mata lillahi rabbil alamin, bukan karena motivasi Lailatul Qadar, bukan motivasi karena ampunan, bukan motivasi karena rahmat dan pahala, tapi kita harus menata hati menjalankan semua itu semata-mata karena Dia yang memiliki rahmat, yang memiliki Lailatul Qadar, yang memiliki ampunan dan pembebasan neraka. Jika melangkah kita hanya karena Dia dan sebab Dia, insya Allah dengan rahmatnya kita akan diberikan oleh Allah yang namanya Lailatul Qadar di dalam jiwa kita. Karena qalbul mu'min baitul haqq, jiwanya orang yang beriman itu adalah rumahnya Allah. Orang yang senantiasa mendapatkan inayahnya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunannya, dan diberi anugerah yang bernama Lailatul Qadar.
otomatis sepulang dari bulan suci Ramadan, maka akan merubah sikap, akan merubah akhlak, sehingga setiap langkahnya, setiap lesannya, setiap tutur katanya, semua membawa hikmah bagi umat dan masyarakat di samping buat pribadinya sendiri. Inilah buah daripada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mulai hari ini kita harus merubah sikap. Kita harus menata hati kita. Bukan cuma nanti 10 hari ketiga, tapi dari awal 10 hari pertama bulan suci Ramadan, kita murnikan hati kita. Kita luruskan niat kita. Sesuai dengan janji kita, setiap hari kita sholat, kita berjanji kepada Allah, Iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengabdikan diri. Bukan memandang selain Dia. Bukan beramal karena selain Dia. Tapi semata-mata Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah aku mengabdikan diri. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Itu sudah sama-sama kita maklumi. Kalau kita sudah menyatakan memohon pertolongan kepada Allah, hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allahus Samad, awal tempat bergantung. Maka jangan gantungkan hati kita, jangan sandarkan hati kita kepada selain Dia. Barang siapa mengandalkan, menyandarkan, menggantungkan hatinya kepada amal, kepada ibadah, kepada wiridan, kepada selain Dia, maka semua itu akan sia-sia. Lailatul Qadar yang menjadi dambaan setiap hamba hanya jadi bahasan, tidak akan jadi kenyataan kalau tidak dijiwai dengan kemurnian di dalam kita melaksanakan amal-amal ibadah itu sendiri. Kenapa? Karena awal melangkah inilah menentukan langkah selanjutnya, menentukan hasil tidaknya kita beribadah kepada Allah adalah dari niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dilihat tergantung daripada niatnya. Kalau niat kita karena Allah, maka akan sampai kepada Allah. Tapi kalau hijrah kita, niat kita, motivasi kita selain kepada Allah, maka tidak akan sampai kepada Allah. Para hadirin yang saya hormati, di bulan yang suci ini, marilah kita jaga kesucian bulan ini dengan tidak mengotori keinginan-keinginan selain Dia. Al-a'malun suwarun qa'imah, kata Rasulullah. Amal-amal itu seperti gambar, bayangan. Wa arwahuha, sedangkan roh, jiwa amal itu adalah wujudu siril ikhlasi fiha. Tercetaknya adanya ikhlas, kemurnian di dalam amal itu sendiri. Maka sebaik apapun amal ibadah yang kita lakukan, jika tidak murni karena Allah, jika tidak mukhlisina lahuddin, maka amal itu tidak akan membuahkan manfaat buat kita. Justru sebaliknya. Disinilah pentingnya memperhatikan awal melangkah sebelum beramal adalah menata hati, membersihkan hati, menjaga jiwa, bahwa kita melangkah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bahasan yang singkat ini menjadi pendorong, menjadi motivasi buat kita semua agar kedepannya setiap amal kebaikan yang akan kita lakukan hendaklah dijiwai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, semoga kita nantinya termasuk fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Untuk dapat gelar dua itu, termasuk golongan fadkhuli fi ibadi, termasuk golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan dipersilakan masuk dalam surganya Allah,
Kuncinya adalah harus mukhlis, harus ikhlas, hanya semata-mata karena Allah, bukan karena pahala, bukan karena Lailatul Qadar, tapi semata-mata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga bermanfaat, semoga diiring hidayah Allah, sehingga menjadikan ilmu yang bisa membuat hati kita ikhlas di dalam beribadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.